Pernah nggak sih kamu sengaja nyalain komputer cuma buat ngecek siapa aja teman yang lagi online di Yahoo Messenger? Soalnya jauh sebelum ada WhatsApp, Telegram, atau DM Instagram, banyak orang Indonesia udah lebih dulu betah nongkrong berjam-jam buat chattingan. Nah, aplikasi yang paling sering dipakai buat ngobrol waktu itu namanya Yahoo Messenger, atau yang bisa kita singkat sebagai YM. Saking populernya, aplikasi ini hampir selalu ada di setiap komputer rumah sampai ke bilik-bilik warnet. Di video kali ini kita bakal bahas gimana Yahoo Messenger sempet jadi pusatnya komunikasi orang-orang di internet. Kita juga bakal cari tahu kenapa dulu aplikasi ini bisa gede banget sampai akhirnya pelan-pelan menghilang pas era smartphone mulai datang. Di awal tahun 2000-an, internet di Indonesia itu nggak semudah kayak sekarang aksesnya. Dulu rata-rata rumah belum punya koneksi internet sendiri. Makanya kalau mau online, tempat utama yang paling sering dituju itu adalah warnet. Nah, pas di warnet itu orang-orang biasanya ngelakuin banyak hal. Mulai dari buka email, main game online, sampai ngerjain tugas sekolah. Tapi biasanya sambil nunggu tugas atau download selesai, banyak orang mulai iseng nyari temen ngobrol lewat Yahoo Messenger. Karena lewat aplikasi ini kita bisa langsung nyapa dan ngobrol sama siapa aja dengan cara yang simple. Apalagi kalau diinget-inget komunikasi zaman dulu itu belum praktis. Dulu kalau mau kirim SMS aja kita harus mikir 2 kali karena tarifnya masih mahal. Sedangkan telepon rumah juga nggak semua orang punya. Karena kondisi itulah chatting lewat internet mulai jadi pilihan yang jauh lebih murah buat ngobrol. Bisa dibilang Yahoo Messenger ini masuk ke kehidupan kita di waktu yang pas banget. Pas warnet mulai menjamur di mana-mana, Yahoo Messenger ini hampir selalu ada di setiap komputer. Bahkan banyak orang pertama kali kenal apa itu chatting ya dari aplikasi ini. Padahal kalau ditarik jauh ke belakang, aplikasi ini awalnya lahir di tahun 1998 dengan nama Yahoo Pager. Waktu itu Yahoo pengen bikin layanan yang bisa nyambungin email mereka sama fitur obrolan langsung. Nah, visi inilah yang akhirnya ngelahirin revolusi cara kita berkomunikasi secara real time tanpa perlu mikirin biaya telepon yang mahal. Makanya pas aplikasi ini masuk ke Indonesia, dia langsung jadi primadona. Begitu kita nyalain komputer warnet, biasanya ikon wajah kuning tersenyum khas Yahoo Messenger itu udah langsung nampang di desktop. Nah, buat masuk ke aplikasinya pun gak ribet. Kita tinggal login pakai akun Yahoo, terus langsung bisa ngobrol. Karena koneksi internet zaman dulu itu masih lelet banget, aplikasi yang ringan kayak YM ini jadi terasa jauh lebih nyaman dipakai daripada kita harus buka website berat yang loadingnya lama banget. Selain enteng, tampilannya juga gampang dimengerti sama orang awam. Begitu dibuka, kita langsung disuguhi daftar temen yang lagi online, jadi kita nggak perlu bingung lagi gimana cara pakainya. Dari sinilah budaya chatting mulai berkembang sangat cepat di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin YM, nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas fitur paling legendarisnya, yaitu chatroom. Fitur inilah yang dulu bikin ribuan orang bisa kumpul bareng di satu ruang obrolan berdasarkan kota, umur, atau topik tertentu. Pilihannya banyak banget, mulai dari room Indonesia, Jakarta, sampai room khusus buat bahas musik atau tempat nongkrongnya para remaja. Banyak pengguna internet di Indonesia yang manfaatin chatroom ini buat cari teman baru. Ada yang cuma pengen ngobrol santai, tapi banyak juga yang sengaja pengen nyari kenalan dari kota lain. Bagi banyak orang, momen ini jadi pengalaman pertama mereka bisa ngobrol langsung sama orang asing lewat internet. Serunya lagi, karena di sini kita bebas pakai nama samaran atau nickname, orang jadi merasa lebih berani buat ngobrol dibanding di dunia nyata. Kita nggak perlu nunjukin identitas asli, jadi rasanya lebih bebas aja buat cerita apapun. Makanya nggak heran kalau dulu di warnet, pemandangan orang lagi asik buka chatroom itu udah jadi kebiasaan yang umum banget kita temuin. Setelah budaya chatting mulai terbentuk, pengguna Yahoo Messenger ini mulai punya kebiasaan-kebiasaan unik setiap kali mereka login. Salah satu yang paling legendaris itu fitur invisible. Dengan fitur ini, kita bisa mantau siapa aja temen yang lagi online tanpa perlu kelihatan aktif. Biasanya sih fitur ini dipakai buat intel alias memantau gebetan atau mantan, atau mungkin lagi males aja diajak chat duluan sama orang lain. Selain itu, Yahoo Messenger juga punya
punya fitur status yang seru banget. Kita bisa ganti tulisan statusnya sesuai sama suasana hati atau apapun yang lagi kita lakuin. Nah, uniknya lagi, Yahoo Messenger ini bisa dihubungin sama Winamp. Jadi, lagu apapun yang lagi kita putar di Winamp, judulnya bakal otomatis muncul di status akun kita. Hal-hal kayak gini akhirnya jadi bagian dari identitas digital kita saat itu. Lewat status online doang, orang-orang udah bisa pamer selera musik, curhat colongan pas lagi galau, sampai pamer aktivitas mereka hari itu. Yahoo Messenger itu bukan cuma soal ketik-ketikan pesan doang. Di masanya, aplikasi ini punya banyak fitur yang berasa modern dan canggih banget. Yang paling ikonik apalagi kalau bukan fitur bass. Begitu tombol bass ditekan, layar lawan chat kita bakal bergetar hebat barengan sama suara notifikasi yang kencang banget. Biasanya sih ini jurus paling ampuh buat ngerjain temen yang balesnya lama atau sekedar iseng biar mereka kaget. Bukan cuma itu, kita juga sering pamer ekspresi pakai emoticonnya yang khas banget. Saking asiknya, kita sampai hafal di luar kepala semua kode rahasia buat ngeluarin berbagai ekspresi lucu si wajah kuning ini. Mulai dari yang ketawa ngakak sampai yang bisa joget-joget. Terus kalau mau yang lebih canggih lagi, ada fitur webcam dan voice call. Walaupun gambarnya masih pecah-pecah karena internet lelet, tapi bisa ngelihat muka orang lewat layar itu udah berasa masa depan banget. Meski begitu, pengalaman itulah yang bikin komunikasi online kita jadi terasa lebih hidup. Yahoo Messenger berhasil mengubah obrolan yang tadinya cuma teks biasa jadi sesuatu yang lebih seru dan penuh interaksi. Semakin banyak orang yang pakai Yahoo Messenger, semakin berkembang juga budaya komunikasi kita di internet. Salah satu istilah yang paling legendaris saat itu adalah ASLPLS, singkatan dari Age, Sex, Location. Kalimat sakti ini biasanya langsung keluar pas kita lagi menyapa orang asing di chatroom buat nanya umur, jenis kelamin, sama lokasi asalnya. Sampai sekarang pun banyak dari kita yang masih inget banget momen-momen nanya ASL ini karena sesering itu muncul di layar. Bukan cuma soal istilah, Yahoo Messenger juga ikut ngebentuk gaya ngetik generasi internet awal. Karena pengen ngetik secepat kilat, akhirnya banyak orang mulai hobi pakai singkatan kayak BRB, GTG, atau LOL. Nggak berhenti di situ, di era ini juga lah banyak pengguna yang mulai eksperimen nulis pakai campuran huruf dan angka. Gaya ngetik yang kita kenal sebagai bahasa alay ini akhirnya makin luas dan menyebar ke SMS sampai ke media sosial awal. Bagi kita di Indonesia, Yahoo Messenger bener-bener jadi tempat pertama buat belajar gimana caranya berinteraksi di dunia digital. Masuk ke pertengahan tahun 2000-an, Yahoo Messenger udah bener-bener jadi bagian dari rutinitas wajib banyak remaja di Indonesia. Dulu sepulang sekolah itu tujuannya cuma satu, yaitu ke warnet cuma buat buka YM. Ada yang buru-buru login karena berharap gebetannya lagi online. Ada juga yang cuma pengen nongkrong sambil dengerin musik. Selain itu, banyak juga yang sengaja online berjam-jam meskipun nggak lagi chatting sama siapa-siapa. Hal ini nggak menjamin mereka lagi sibuk, bisa jadi cuma pengen numpang eksis aja. Lalu aktivitas kayak gonta-ganti avatar, bikin status galau buat narik perhatian, sampai nungguin balasan pesan itu udah jadi hal yang lumrah banget. Bahkan buat yang nggak punya komputer di rumah, mereka rela-relain ngambil paket malam di warnet cuma demi nggak mau ketinggalan obrolan. Karena dipakai tiap hari, aplikasi ini akhirnya melekat kuat banget sama memori masa remaja generasi 2000-an. YM bukan cuma sekedar aplikasi, tapi udah kayak saksi bisu perjalanan tumbuh dewasa kita saat itu. Memasuki akhir 2000-an, masa kejayaan Yahoo Messenger mulai goyah. Meskipun gak langsung hilang dalam semalam, tapi pelan-pelan perhatian orang mulai terbagi sama hadirnya Facebook. Dulu Facebook itu sakti banget, karena punya fitur chat yang langsung nempel di media sosialnya. Jadi orang gak perlu repot-repot lagi buka aplikasi terpisah cuma buat ngobrol. Di saat yang barengan, BlackBerry Messenger atau BBM juga mulai heboh banget di Indonesia. BBM ini nawarin sesuatu yang bikin YM kelabakan. Soalnya kita udah bisa berkomunikasi secepat kilat langsung dari HP.
Kita nggak perlu lagi rela-relain ke warnet atau duduk manis di depan komputer cuma buat bales pesan. Perubahan inilah yang benar-benar jadi titik balik karena kebiasaan kita mulai pindah dari komputer ke smartphone. Yahoo Messenger pun dianggap mulai ketinggalan zaman karena fokusnya masih terlalu kaku di penggunaan komputer. Bisa dibilang YM itu telat sadar kalau orang-orang udah pengen ngobrol sambil rebahan di kasur, bukan lagi duduk tegak di meja warnet. Walaupun mereka sempat nyoba buat berbenah dan ngerilis ulang versi mobile yang lebih modern di akhir 2015, tapi langkah itu udah telat banget karena orang udah telanjur nyaman sama aplikasi chat baru yang lebih simple. Kalau BBM tadi udah bikin posisi YM goyah, kemunculan Android bener-bener jadi penentu akhirnya. Begitu HP Android harganya mulai makin murah dan merakyat, disitulah WhatsApp muncul dan pelan-pelan ngambil alih cara kita ngobrol secara digital. Beda banget sama Yahoo Messenger yang harus bikin akun atau ID khusus, WhatsApp itu jauh lebih praktis karena cuma modal nomor telepon aja. Sistem yang simpel ini bikin urusan chatting jadi jauh lebih enteng, soalnya kita nggak perlu lagi repot-repot pergi ke warnet atau buka komputer cuma buat ngobrol. Semuanya udah pindah ke HP yang selalu kita bawa kemana-mana. Efeknya, pengguna Yahoo Messenger pun makin hari makin sepi. Bahkan, saking lamanya nggak pernah dibuka, banyak orang yang akhirnya sampai lupa sama password akun Yahoo mereka sendiri. Perubahan kebiasaan ini bikin posisi Yahoo Messenger makin terjepit dan susah banget buat bertahan di tengah gempuran aplikasi yang jauh lebih simpel. Akhirnya, pada tahun 2018, Yahoo resmi menutup layanan Messenger mereka setelah berjalan hampir 2 dekade. Momen ini jadi tanda kalau salah satu raja chat di awal era internet benar-benar udah tamat. Bagi sebagian orang, berita ini mungkin kerasa biasa aja karena mereka emang udah lama pindah ke aplikasi lain. Tapi buat generasi yang tumbuh besar di era warnet, Yahoo Messenger punya nilai yang beda banget. Aplikasi ini udah jadi bagian dari masa-masa pas internet masih kerasa baru dan sederhana. Lewat YM inilah banyak orang pertama kali ngerasain serunya punya temen online, kenal budaya chat, sampai asiknya main emoticon dan gonta-ganti status. Bisa dibilang YM itu adalah pondasinya karena fitur-fitur yang sekarang kita anggap biasa kayak notifikasi atau status online ternyata udah populer duluan di sana. Jadi walaupun aplikasinya sekarang udah nggak ada, pengaruhnya masih nempel banget di cara kita berkomunikasi. Sebab banyak kebiasaan kita saat ngobrol di HP sekarang akarnya ya dari kebiasaan lama kita di depan komputer warnet waktu dulu. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa Winamp bisa mati suri, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan sampai jumpa beberapa saat lagi.